Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Kami naikkan ke hadirat Tuhan karena saat ini kami semuanya saya dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, ini adalah kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih bertemu saya dengan Yohana Yunani di Gemar Mimbar Online. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya terberkati di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 18 ayat 12 yang demikian bunyinya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Nah, apa sih yang dimaksud tinggi hati? Tinggi hati sama dengan kesombongan. Nah, kesombongan ini sama dengan orang yang congkak hati atau orang yang selalu berpikir yang arogan. Nah, berpikir yang selalu bisa menganggap dirinya itu lebih hebat dari yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, bahwa tinggi hati atau kesombongan ini tidak dikenan oleh Tuhan. Tuhan tidak suka orang yang sombong. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kami yakin dan percaya Bapak Ibu mempunyai sifat-sifat yang rendah hati seperti yang diberikan oleh Tuhan, seperti yang dikenan oleh Tuhan. Nah, kalau masih ada masih ada yang memiliki sifat kesombongan, mari kita saat ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merubah pribadi-pribadi kesombongan-kesombongan yang tidak dikenan oleh Tuhan. Mari kita minta hikmat Tuhan supaya Tuhan merubah hidup kita menjadi rendah hati. Rendah hati bukanlah suatu rendah diri. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita, orang yang rendah hati itu hidupnya selalu bersyukur. Apapun yang dihadapi selalu bersyukur. Orang yang rendah hati itu berpikir secara positif, berpikir secara dewasa, tidak mudah marah, tidak mudah emosi dalam memberikan solusi, dalam mencari solusi. Apapun yang dikehendaki, dia tetap rendah hati, tetap bersabar. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita juga menyadari, kita mawas diri kita mengingat kembali siapakah kita ini di hadapan Tuhan. Bahwa kalau kita mau bersombong, mari kita melihat ke belakang, mari kita lihat lagi apa yang diberikan Tuhan, apa yang kita punya. Mungkin saat ini saudara sedang hidup dalam berkelimpahan. Saudara tidak perlu menyombongkan diri. Mari kita ingat kembali bahwa apa yang kita punya itu semuanya asalnya adalah dari Tuhan. Kita ingat kembali bahwa apa yang kita punya, mungkin saat ini Anda merasa jabatan Anda terlalu tinggi, jabatan tinggi, bahkan sampai bertitel sampai angel dihafalno titelnya. Sampai orang sungkan menghadapi titelnya. Tetapi mari kita ingat kembali bahwa titel dan pangkat Anda ini semuanya adalah titipan dari Tuhan. Kalau semuanya titipan dari Tuhan, bahwa sesuatu itu akan bisa diminta Tuhan sewaktu-waktu. Nah, saudara kasih Tuhan, mungkin saat ini Anda, Bapak Ibu, atau saat ini kita merasakan bahwa harta dan kekayaan yang kita punya itu melimpah-limpah, bahkan mungkin melebihi dari orang yang lain punya. Tapi kalau kita itu ingat menyadari bahwa semuanya itu adalah milik dari Tuhan, maka tidak bisa kita menyombongkan diri. Tidak perlu kita menyombongkan diri.
Nah, saudaraku yang sudah kasih Tuhan, ada suatu ilustrasi ya saudaraku, seorang yang sedang melakukan suatu usaha, tapi mereka sangat-sangat sombong, sehingga relasi antara satu dengan lain itu menjadi tidak nyaman. Dan hal inilah yang membuat menghambat terobosan-terobosan untuk maju itu menjadi terhambat. Orang menjadi enggan, menjadi tidak suka dengan tingkah laku kesombongan orang itu. Sombong banget kamu, gitu. Lebih baik tidak aja lah daripada seperti ini. Nah, itu saudara yang dikasih Tuhan. Tapi pada saat orang itu, ada tipe-tipe orang yang rendah hati, orang suka, orang senang bekerja sama. Oh, saya bisa melihat orang ini rendah hati, bisa aku percaya. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita anak-anak Tuhan selalu memiliki sifat yang rendah hati seperti yang Tuhan mau. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan bersifat rendah hati. Karena kesombongan itu tidak dikenan Tuhan, maka harus kita tinggalkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 6 yang demikian bunyinya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saya ulangi lagi. Yakobus 4 ayat 6 demikian bunyinya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu kita katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang begitu nyata, bahwa kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan itu adalah yang sungguh luar biasa. Mari kita selalu bersyukur menghadapi kehidupan ini, karena Tuhan juga telah memberikan kasih karunia yang sungguh luar biasa kepada kita. Kita menyadari bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan. Maka kalau kita hidup kita itu menyadari bahwa apa yang kita punya itu adalah dari Tuhan, maka kita bisa merendah hati. Rendah hati, kita tidak perlu sombong hati, kita tidak perlu congkak hati. Karena sombongan, tinggi hati, kecongkakan itu tidak dikenan oleh Tuhan. Dan itu menyebabkan kehancuran. Tetapi orang yang rendah hati mendahului kehormatan. Nah, artinya bahwa apa yang kita lakukan ya, kalau kita ingin sukses, hendaklah kita juga rendah hati. Rendah hati bukan berarti orang ini tidak punya pendirian. Rendah hati bukannya orang ini rendah diri, tidak ya saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita minta hikmat Tuhan, minta perlindungan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus agar setiap langkah kita boleh bersifat dengan rendah hati, bersabar, penuh kasih, ya. Kita tidak melakukan kesombongan karena kesombongan tidak dikenan Tuhan. Mari kita selalu minta hikmat Tuhan, karena tanpa hikmat Tuhan kita tidak mampu. Dengan hikmat Tuhan, Tuhan akan merubah sesuatu pribadi kita, sifat kita. Kesombongan itu akan dirubah Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita percaya, sungguh-sungguh kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tanpa pertolongan Tuhan kita ini sia-sia. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, mari kita hidup mengandalkan Tuhan. Mari kita hidup rendah hati. Hidup sesuai yang dikenan Tuhan. Belajar hidup rendah hati. Karena itu yang dikenan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bersyukur sekali untuk renungan Gemar Mimbar Online ini. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara untuk hidup rendah hati, hidup yang dikenan Tuhan. Tinggalkan kesombongan itu, karena kesombongan itu tidak dikenan Tuhan, tidak berguna, menghambat untuk kita untuk menjadi sukses dan maju. Mari kita
terobosan-terobosan ini, dengan rendah hati kita akan bisa menerobos untuk mencapai kesuksesan dan kehormatannya dikenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat bergemar. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati setiap langkah kita. Mari sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang maha baik, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini menuntun kami menuju jalan yang benar, menuntun kami untuk bersikap rendah hati, tidak bersikap sombong, bersikap sesuai yang dikenan Tuhan, yaitu rendah hati. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau mengasihi orang-orang yang rendah hati sesuai dengan firman Tuhan. Dengan rendah hati kita akan boleh mencapai kehormatan dan kesuksesan. Karena itu semua yang dikenan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini kami melakukan aktivitas. Apapun yang kami lakukan, kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Rendah hati sesuai yang Kau hendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.